Hari ini gue ngobrol sama Panji Pragiwaksono, a.k.a. Channing Tatum. Bisnis gue. Mari kita mulai. Ada apa dengan lu tiba-tiba bikin vlog resmi? Jadi sebenarnya awalnya gara-gara lagi mikirin radio. Gue kan dulu orang radio. Terus kan gue lagi mau promo juru bicara, obviously. Terus gue sama tim gue lagi mikirin soal TV, terus media cetak, media online. Terus kita berhenti di radio, terus kita mikir, kita diskusi kenapa radio influence-nya turun. Gue ngerasa radio influence-nya turun. Terus gue dan radio walaupun menurut gue influence-nya turun, tapi persaingan masih sangat tinggi. Jadi kayak kalau misalnya lu kerja sama satu radio, radio ini cenderung nggak mau. Terus kalau lu sama grup yang ini cenderung nggak mau gitu. Kalau lu mau sama gue mau full treatment kayak gitu-gitu. Jadi kan gue mulai ngebanding-bandingin gimana ya, gue mau pilih yang mana. Di tengah kebingungan itu, terus gue mikir sebenarnya media lain apa ya, yang dimana gue bisa mampir untuk interview. Terus gue sadar semua orang pada bikin vlog sekarang, baik yang orang-orang kayak Radit yang udah viewers YouTube-nya sudah mendekati mitologi gitu. Kayaknya banyak banget gitu tuh subscribernya gitu. Sampai kepada siapapun, everybody's making content gitu. Terus jadi gue coba untuk naikin hype-nya dengan bilang, kalau lo bikin vlog, gue mau dong mampir di tempat lo gitu. Just to say that I see what you're doing and I think you're doing a good thing, making content. So ketika gue ngomong kayak gini, tentu yang kepilih kan cuma beberapa, tapi kan reaknya kemana-mana. Dan mereka tahu pasti ada katanya sama juru bicara, sehingga akhirnya juru bicaranya ngelebar gitu. Tapi poinnya sih itu. Cara milihnya? Sebenarnya gue bilang sama si Wulan, anak manajemen gue bilang, Wulan, gue nggak punya kriteria spesifik. Kalau lu ngerasa dia cocok di pairing sama gue, regardless viewer, subscriber, sikat aja. Karena toh nanti pada akhirnya akan gue sundul-sundulin juga kan. Jadi akan gue retweetin, akan gue share gue akan posting di Instagram segala macemnya gitu. Karena gue seneng obrolan gue nyebar seluas-luasnya sih basic. Vlogger ini temen-temennya atau audiensnya masih nyambung sama Panji atau enggak? Kayak tentu ada banyak banget. Gue ambil contoh dan gue rasa dia juga nggak apa-apa. Gue nggak kerja sama Edozel. Oh iya. Karena walaupun viewsnya dan gue berteman sama dia banyak banget, somehow kayaknya nggak beririsan aja gitu audiensnya dia sama audiensnya gue gitu. Di saat semua orang ber-YouTube Ria, kenapa lu video.com? Ada dua alasan sih. Alasan pragmatisnya adalah karena video.com sponsor gue kan. So video.com kan punya SCTV Indosiar. Jadi semua konten SCTV Indosiar masuk ke sana. Tapi mereka juga rutin bikin acara. Beberapa kontennya jadi hak mereka untuk ditayangin di sana. Gue sih baru bener-bener bikin akun ya baru dalam kerja sama ini aja sih. Oh gitu. Alasan keduanya adalah karena sebenarnya jadi si juru bicara World Tour ini kan sebenarnya potongan terbesar itu ngomongin soal berkarya. Jadi gue ngomongin banyak sih, ada dari nggak penting sampai penting gitu. Tapi bagian terbesarnya tuh tertebalnya tuh berkarya. Ngomongin soal menawarkan sesuatu pada dunia, bikinlah sesuatu ketimbang kita mengkonsumsi mulu. Jadi ada semangat entrepreneurial di situ. Makanya gue jalan pakai negarawan, terus sepatu brodo, terus coffee toffee, orka dan segala macamnya. Jadi masuk akal juga kalau tour ini bekerja sama dengan video.com yang aiming to be somewhat like YouTube, but just for our market gitu, cuma untuk Indonesia aja gitu. Jadi gue pikir sejalan juga sih misi. Nah ini gue pernah masukin ke blog gue dan semestinya berkaitan banget dengan lu. Dan ini gue jalanin selama ini. Bekerja dan berkarya. Saat ini gue masih belum bisa melepas si bekerjanya ini. Kalau menurut definisi gue sendiri, bekerja adalah ketika lu bekerja dengan orang perusahaan atau orang atau as a freelancer kayak gue, ujung-ujungnya ke korporasi juga. Itu menurut gue. Berkarya adalah apa yang gue mau senak jidat gue kerjain. Betul. Syukur-syukur ada yang apresiasi. Dan pertama kali gue ngelakuinnya pun gue nggak mikirin duit.
walaupun at the end sekarang alhamdulillah ada duitnya. Nice. Gue kebetulan menjual karya ke luar negeri jadi secara internasional. That's nice. Ibarat kata lu punya album, gue juga udah punya album 2 tahun, ada 8. Wih, Gila, ngeri. musisi kalah ya. Wow, that's nice. Nah, sekarang pertanyaan gue, menurut lu definisi lu bekerja dan berkarya tuh seperti apa? Gue definisinya agak lebih cetek dari definisi lu sih sebenarnya. Buat gue, ketika lu melakukan sesuatu untuk uangnya, itu kerja namanya. Kerja. Kalau lu melakukan sesuatu untuk kepuasannya, itu berkarya. Jadi kadang-kadang bagi gue, lu bisa aja kelihatan kayak orang seniman yang harusnya lu berkarya tapi mindset lu kerja. Ambil contoh band-band yang ketika dia ngangkat gitar, ketika dia muda, dia bawain musik-musik sama sekali beda dengan musik yang mereka bawain sekarang. Tapi mereka melakukannya karena pasar maunya kayak gitu. Sehingga mereka tidak lagi punya kebebasan untuk berekspresi sebagai seorang seniman, tapi mereka melakukan ini strategis. Mereka lihat konsumen seperti apa, melihat pasar seperti apa, mereka ubah musik mereka deliver apa yang pasar inginkan. Menurut gue itu mindsetnya kerja itu. Sebaliknya lu kadang-kadang bisa di kantor, tapi lu bener-bener suka sama apa yang lu kerjain, dan lu emang pengen yang terbaik karena lu percaya kalau lu kontributif terhadap perusahaan whatever ini, dia besar dan itu membuat lu bahagia gitu. Jadi di kantor bisa berkarya, seniman pun bisa kerja buntutnya gitu. Gue masih dua-duanya. Tapi sekarang gue bisa bilang kaki tumpuan paling beratnya di karya. Walaupun sesekali untuk mengamankan hidup gue masih kerja. Kayak contohnya, ini kan gue motor Agustus sama September kan lebih banyak di luar negeri daripada di sini. Kan kalau gue lagi di luar negeri kan nggak ada canggulan tuh. Jadi gue nyampur sekarang ngerja, MC, stand up, Suca, Indosiar. Sehingga ketika turun duitnya masuk di Agustus September, gue bisa ninggalin keluarga gue kayak selama. Gue nyebutnya Bruce Wayne dan Batman. Kalau lagi berkarya gue lagi nge-Batman, kalau lagi kerja tuh Bruce Wayne. Itu tanggung jawab gue harus jadi Bruce Wayne gitu. Bruce Wayne kan yang ngongkosin Batman. Which is di film Batman pun nggak kelihatan dikerjain ngapain. Iya, orang kaya aja. Karena kalau misalnya kalau stand up lo ini hitungannya berkarya, kan ada urusan sama sponsor. Seberapa banyak persen kayak ide lo langsung diterima 100% atau menariknya? Ini sebenarnya pelajaran untuk semua orang sih, termasuk juga stand up comedian. Menariknya, brand itu sebenarnya nggak pengen ngusik isi atau konten dari karya lu. Mereka hanya tertarik sama image lu yang sejalan dengan image dia. Jadi sebenarnya juru bicara ini sebenarnya secara materi itu parah, nggak aman sama sekali gitu. Brand nggak tahu dan nggak nanya dan nggak mau tahu itu karena dia ngeliat si Panji image seperti itu. Judul besarnya juru bicara yang poinnya positif, sebenarnya si Panji memposisikan diri jadi juru bicara untuk banyak orang. Panji punya optimisme terhadap Indonesia. Brand ini ada kaitannya sama ingin menunjukin bahwa dia adalah brand Indonesia atau ya whatever. Jadi kita sejalan gitu. Makanya gue beruntung ketemu klien yang ngasih gue kebebasan untuk berekspresi seni gitu. Tapi bebannya di hal-hal lain kayak tweet, Instagram, YouTube, video, gitu-gitulah. Gue selalu bilang siapapun yang berkarya apapun, karya lu harus lebih besar daripada diri lu. No brand wants to sell you because you're selling you. Brand wants to sell you because you believe in something bigger yang kebetulan sejalan sama si brand itu. Nah, pertama itu sebagai strategi utama. Tapi yang kedua juga setiap kali gue dapat sponsor selalu ada kebetulannya mereka juga lagi butuh sesuatu yang gue provide. Ambil contoh Garuda kemarin, dia lagi launching jalur penerbangan baru Jakarta London straight, Jakarta Amsterdam straight gitu. Itu tuh lagi gede-gedean mereka mau umumin. Terus mereka lagi pengen cerita bahwa terus gini, jalur Australia mereka tuh banyak bolong. Dari sana ke sini terutama bolak-balik gitu. So ada kebutuhan itu. Jadi ketika gue datang, gue tunjukin flight plan gue, mereka bilang wah ini banyak yang masuk sama kita nih. Kebetulan kita lagi mengangkat. Jadi selalu klik gitu kayak Mandiri juga kayak gitu. Ya gue lihat video itu. Itu kan mereka emang lagi ingin bikin konten untuk ngisi YouTube mereka. Pengen sama
orang yang bisa bikin konten. Ketemu sama gue yang lagi mau ke Amerika, gue bilang YouTuber sih banyak ya, tapi yang setting Amerika sih kayaknya cuma gue. Jadi mereka bilang oke. Gitu terus. Jadi tapi gue percaya kayaknya kebetulannya itu terjadi karena persiapan gitu. Karena lu menyiapkan diri, ketika kesempatan datang masuk, disebutlah kebetulan gitu. So it has preparation in it gitu. What do you think about? I think that's interesting. I think merchandising adalah aspek yang paling penting karena itu perpanjangan tangan brand lu kepada fansnya. Kemudian bagian dari promosi, bagian dari membiarkan mereka jadi bagian dari lu. Merchandising is very important. Hanya saja akses karya ke merchandiser sulit gitu. Menurut gue itu bagus dan strategi yang brilian. Somebody has to push you up. Tertarik nggak kalau tiba-tiba gue ajak? Mau Contact you. Oh, ya, oke. Gue kasih siapa? Dengan senang hati. Bulan. Di tanda tangan ya. Lihat deh. Deal. Bagus. Mau saya, Pak.